Hai Assalamualaikum. Ulin. Halo, Kak Putu. Ya, suara Pak kembali. Wajahmu berbinar-binar, Lin. Loh, ya harus dong. Oh, Saya senang kapan? sekali karena suara saya sudah kembali. Kemarin suara Alhamdulillah. saya menghilang. Lah ya, alhamdulillah. Wong Banyuwangi piye kabar iki? Alhamdulillah sehat Pak. Tak abseni siji-siji. Siap, sehat semuanya. Anu, Pak Putut sehat nggih? alhamdulillah. Latihan kaya Kak Reza dadi fasil, dadi abseni siji-siji. Jadi wis pantes apa urung. Masuk. Mantep senior Kak panutan Sam nih. di Kak Sam minggu rek. Kak Sam mana Kak Sam? Oh, wis mlebu. Dalam Kak Putut, Sam. dalam. Loh, yo kan. Abah, Itu terima sengaja kasih ya. sengaja Yang hidden kemarin. deh, sengaja hidden. Siap, siap, sama-sama Kak Putut. Aku kok ketok lemu ya Malia. Ayo kakean mangan ning batu kae lho, Lin. Kocok mripate bukan coba? Oh. Loh. Iya, pipimu tambah nyempluk ngono. Cocok tuh. Iya, ketok lemu ngene rek. Tian. Tian. Apa dia ngurusi sarunge sih An? Sik sarungku sik keri. Nah, iya kok. Astagfirullah. Sarung yang bancet dibahas. Mister Jaga. Mister Jaga. Tas mulai ke sekolahan, mari mangan karo ngombe iki, diombeni. Diombeni napa Kak Putut? Alah jeruk. Jeruk. Ben ketok seger ae ini. Kopi ku. Kak Jaga kopi ku lho. Kopi nih. Kak Samsul ya, Kak Karo Samsul. Kang Cam. Apa kabar? Aman? Dimut Tidak suaranya. terdengar suaranya Kak Arif. Sehat Kak Ulin. Alhamdulillah sehat semua. Kak Tian ngapain di remang-remang itu? Seperti biasa ngerti dewe. Karaokean kuwi paling. Kuwi sandinge purel-purel no Lin kuwi. Astagfirullahaladzim. Halo, adikku yang cantik sendiri di sini. Apa kabar? Tidak baik. Ada apa? Aku sudah kembali loh suaraku daripada kemarin. Sudah dapat obatnya. Alhamdulillah. Wah. Magetan udah ndak Pak Hendri? Aman.
Magetan panas apa udan? Panas. Ayah kan belakangnya ya. Berangin nih. Ayah itu nyanyi ayah kono ayah. Yo, ayahe ngapane ibuke yo. Ayah pasti lah ning sore. Delik nih. Papa. Papa nyama-nyama, papa nyama-nyama. Hah? Kate Zoom tambah diluyo arek loro ngene iki oh putusan aku. Yo wes sesuk pindah awan, tenang iki terakhir bengi. Ora apa-apa aku, aman wes. Siap. Bisa tak kondisikan. Tidak. Tes. Halo, Tes Kak. juga Kak. Terdengar suara saya, Kak, ya? Terdengar Kak. Oh. Baik. Kakak sambil menunggu yang lain, kita awali untuk malam hari ini. Mohon izin Kak Isri, diizinkan berdoa Kak Isri untuk teman-teman. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran tatap maya hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa agar pembelajaran kali ini berdoa dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Isri. Saya awali nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semua. Malam. Malam ini kita akan membahas tentang RTL, jadi rencana tindak lanjut yang namanya rencana ya ta. Jadi kakak-kakak bisa menyimpulkan sendiri nanti ya. Oh, kalau rencana itu berarti sampai mana tindak lanjut saya gitu ya. Di 1 jam ke depan berarti 6:30 sampai jam 7.15. Ya, saya izin share. Kita lanjut ini dan malam ya kita tenangkan hati dan pikiran karena semakin kesini tugas kakak juga semakin banyak, namun itu ya tetap diimbangi. Habis ini saya jadi fasilitator begitu. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, menunjukkan rasa syukur ya, kita tetap bersyukur ya, kita di sini punya teman baru, punya keluarga baru. Kita berdoa, nah ini kesepakatan kita. Terus mohon dinyalakan kamera, mohon hadir seutuhnya dan kita hargai waktu, maksimalkan fitur chat, quick present, dan ketika ada gangguan kita anggap wajar. Nah, agenda kita kakak untuk 45 menit ke depan. Sebenarnya kalau saya bacakan slide aja itu sudah selesai karena ada 30 slide ya. Kalau satu slide 1,5 menit ya beres. Pendahuluan, siapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar ya. Jadi saya yakin
rasa jenuh ada, namun tetap komitmen kakak tetap dari awal sudah yakinkan dan sudah sampai di titik ini tetap komitmen, jangan sampai kendor. Nah, nanti refleksi 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa, dialog, nanti kita diskusi dan penutup. Sebenarnya di LMS kakak juga sudah ada ya apa yang ada di RTL itu, mulai dari judul, tujuan, latar belakang, dan lain-lain. Nah, ini kakak. Saya tanya aja langsung, kalau Kak Idris, untuk malam ini kira-kira level persiapan belajarnya level berapa Kak Idris? Halo Kak Idris? Keluar Kak. Oh, keluar. Terbentar Kak. Terbentar. Jangan sampai masuk rumah sakit. Saya tanya ke Kak Hendri aja, guys. Kalau Kak Hendri untuk malam ini level persiapan belajarnya gimana Kak? Apa sudah baca LMS atau apa dan lain-lain? Mohon dijelaskan alasannya juga. Kalau sebelumnya mungkin level 3 atau 4 Kak, karena belum baca LMS, belum sempat. Oke, siap. Kalau Kak Putut, Oh, saya masih sama dengan Kak Hendri nggih. 34. Belum baca sama sekali Kak masalahnya. Mengapunten. iya. Oke. Satu lagi mungkin Kak Jaka udah. Kalau Kak Jaka level persiapan belajar untuk malam hari ini kira-kira level berapa Kak? Sama Kak dengan kakak-kakak berdua. 56 lah naik satu orang kakak. Sama juga. Kenapa Kak? Cuma semangatnya aja yang 6 itu Pak. Oh, siap. Bacanya sama aja Kak, belum baca. Acara gustusan banyak Kak. Iya, betul. Betul banyak ya. Bareng-bareng. Oke, kita lanjut ya. Semoga setelah ini levelnya naik. Nah, tujuan pembelajaran peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal. Nah, kita akan mengingat pembelajaran berbasis proyek kemarin yang sudah kakak buat. Mas Hendri yang kemarin senam, Kak Nova, Fem, dan lain-lain. Oke. Saya tanya. Kemarin Kak Eko ya yang Kak Eko. Kak Eko, mohon kalau menurut Kak Eko pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan Gimana? Mohon diulang lagi. Menurut Kak Eko, pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kurang lebih bersama dengan rekan sejawat. Dilakukan dengan teman sejawat. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran kita lakukan kolaborasi bersama dengan dalam komunitas belajar dalam sangat sesuai Kak. Yang jelas ini nanti akan membuat pengalaman kita semakin bertambah. Pengetahuan selain pengetahuan, pengalaman juga akan semakin meningkat. Sangat sesuai ya bagaimana. Ya. Jadi ketika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi sesuai dan juga akan membantu kita juga ya. Ketika kita ada permasalahan-permasalahan, rekan sejawat itu kita bisa memberikan solusi.
Ada sampai di sana. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua ini mungkin siapa yang Kak Arum. Halo Kak Arum. Ya Kak, untuk pertanyaan yang kedua, saya akan mencoba menjawabnya. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kalau menurut saya sih 50-50 ya Kak, karena memang masih belajar menjalankan kombel sekolah, tapi apa yang sudah kami lakukan sudah mulai berdampak bahwa kita menjalankan satu misi bersama, menjalankan budaya positif dan juga tentunya berpihak pada murid dari program-program yang sudah kita lakukan, mulai pembiasaan, kita merubah pola pikir kita bahwa kita harus berpihak pada murid, kemudian di intra, di ekstra, itu sudah mulai ada perubahan lebih baik gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Arum. Jadi pada intinya agar semua kembali ke murid ya, berpusat pada peserta didik. Nah, ini berhubungan dengan slide yang selanjutnya ya. Nah, ini ya. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak? Oke, kemarin mungkin ada yang mau berbagi Kak. Kemarin siapa yang sudah benar-benar dalam proyeknya itu melibatkan peserta didik, maksudnya itu dalam pemilihan proyek, dalam alurnya juga seperti ini dan lain-lain yang mau berbagi. Silakan Kak. Saya ya Kak Reza. Ya, silakan. Kalau menurut saya akan memberikan situasi nyata pada anak-anak bahwa di sekolah kami itu memang banyak sekali alat yang rusak. Kemudian ada, tapi ya begitu tidak bisa digunakan untuk semuanya. Jadi nanti pada akhirnya kita akan membuat sebuah alat olahraga. Jadi anak-anak akan memutuskan sendiri. Kira-kira kalau membuat olahraga seperti ini atau seperti ini, saya akan memberikan contoh begitu. Nanti mereka bisa memilih mulai dari bentuk alatnya, mau menggunakan bahan apa, kayak gitu. Jadi anak-anak itu voice choice-nya itu sudah terlihat di situ. Jadi mereka mau buat untuk dirinya sendiri atau mau buat bersama-sama kayak gitu. Jadi mereka nanti akan terlibat secara aktif di situ. Nah, nanti di ownership-nya itu kan nanti akan menjadi sebuah produk sendiri-sendiri untuk mereka sendiri-sendiri. Nah, disitulah mereka nanti harus bertanggung jawab bahwa mereka memiliki alat tersebut, bagaimana cara menjaganya, bertanggung jawab untuk menggunakannya sebaik mungkin kayak gitu. Nanti selanjutnya mereka juga akan observasi kegiatan mereka untuk tindak lanjutnya bagaimana alat itu bertahan lama atau hanya sementara. Itu nanti mereka akan tahu mungkin karena bahan-bahannya itu dari bahan sederhana mungkin kayak gitu. Jadi harus diperbaiki yang seperti apa atau kurang kuat merekatkannya atau bagaimana. Dan ini bahan-bahannya sangat mudah kita dapat. Di sekolah pun itu menjadi kekurangan aset, tapi bagaimana kita memanfaatkannya menjadi bahan atau media ajar yang menarik untuk anak-anak begitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Arum. Jadi ketika kita menerapkan itu pada akhirnya anak-anak merasa memiliki ya. Jadi apa yang telah dihasilkan. Ketika hanya yang membuat dan lain-lain, jadi bukan saya yang penting ikut adalah. Jadi ketika misal tadi ada suatu produk ketika peserta didik yang membuat, nah itu dia merasa ingin menjaga dan merawat dan menggunakan. Iya.
Itu dari Kak Arum kita lanjut. Nah, ini tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru juga yang kepada pedagogi. Keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, inilah ya. Keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi ketika teman-teman kita ada yang belum sefrekuensi dengan kita, mungkin ada yang masih yang penting ngajar, yang penting nggak ditinggal ngopi. Mari, ya alhamdulillah nggak ditinggal ngopi ya. Tapi mari kita gerakkan agar tujuan PJOK ini benar-benar tercapai ya. Nah, ini penyampaian RTL. Nah, pengantar tugas ya. Jadi salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam bagi PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan co-curricular. Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah RTL ya. Jadi menyusun sebuah RTL agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, jadi sebelum nanti bertanya, nanti kan ada di RTL ini ada video, ada foto dan lain-lain. Nanti presentasinya tidak usah di kakak, jadi dikombel di sekolah. Jadi nanti presentasinya kepada rekan-rekan yang ada di sekolah saja. Nah, ini pengantar tugas. Sebelum merancang program, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. RTL yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul ya. Adapun penilaian tugas ini nanti tujuan programnya seperti apa, kelengkapan rencana dalam struktur, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai, dan nanti akan saya nilai berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nanti akan ada videonya ya, itu bahan tayangnya, ada notulennya, catatan, dokumentasi berupa video, dan dokumen lain. Nah ini ya, RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, kita berencana dulu ya. Karena kalau tidak berencana, tidak akan pernah tujuan yang akan kita capai tidak akan pernah tercapai. Namun ketika kita berencana sedikit banyak, lah itu akan berkontribusi terhadap tujuan yang kita inginkan. Penugasan mandiri, RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya. Tujuan pembelajaran kita dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah ini ya, kakak komponen programnya ada judul, nanti ada latar belakang, tujuan, capaian langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Struktur program, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Keterangannya ini ya, RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan, nanti akan setelah
Selanjutnya, kakak diminta untuk mempresentasikan RTA tersebut di sekolah. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi nanti kakak buat PPT, kemudian ada yang video kakak waktu presentasi, ada yang foto, ada notulennya untuk didiskusikan dan dikembangkan. Selanjutnya diunggah tugasnya di LMS. Nah, yang keempat selanjutnya menjadi bagian dari penilaian program. Rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan. Penjelasan komponen perencanaan, ini judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya, seperti yang kemarin ya. Silakan kalau ada yang mau membuat SEM atau yang lain lah, yang penting ada produknya, ada proyeknya. Latar belakang, pastikan di dalam latar belakang kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan tadi ya. Jadi di latar belakang dijelaskan latar belakang mengapa proyek ini sampai terjadi, mulai dari pesta didiknya bagaimana, terus pilihannya, dan sampai kepemilikan. Nah, tujuan program, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi belajar PJK yang bersifat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Capaian langkah-langkah yang dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan ya, nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi tujuannya apa? Jadi harus diberi langkah-langkah ya untuk mencapai tujuan itu. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor ya, dan pemeran utama. Jadi di dalam nanti RTL kakak harus mengedepankan peserta didik itu sebagai kontributor dan pemeran utama. Jangan sampai kelihatan kita yang menyetir dari awal sampai akhir ya. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM lah ini ya. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran. Kalau yang memungkinkan di SEM ini memang. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama lah. Kalau di SEM itu memang agak sederhana, tapi peserta didik yang berperan semua ya. Kita hanya mengarahkan. Nah, struktur program dan mitra komunitas. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler ya. Jadi tidak di dalam pembelajaran. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target. Jelaskan pengaturan program, ini yang harus mencakup ruang, waktu, pelaksanaan program, dan kapan program atau kegiatan itu akan dilaksanakan. Contoh nama proyek ini ya, yuk gerak. Nah, ini berdiskusi bersama, mengembangkan materi, dan lain-lain. Ini komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Jadi fokus pada sumber daya yang ada saja Kak ya. Ada asset-based thinking, rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana yang akan dilakukan.
kemungkinan tantangan. Ini jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi. Jadi ketika nanti membuat lanjut, kemungkinan ketika kita sudah melakukan, tantangannya itu apa dan mungkin solusinya itu apa. Nah, ini aspek penilaian RTL ya. Ada TKKR, tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJK. Jadi programnya itu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJK yang berpusat pada didik, mendukung menumbuhkan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta didik yang dilibatkan jelas, lakukannya lini masa perencanaan. Ya, lini masa itu perencanaannya minggu ini apa, dan lain-lain. Potensi tantangan dalam pelaksanaan rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Keterlibatan komunitas dalam sekolah. Nah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama, rencana pelibatan komunitas ya ini. Jadi jangan sampai kita lupa, kita libatkan komunitas atau mitra. Kita libatkan komunitas yang ada di sekolah. Yang ketiga, rencana evaluasi program. Lini masa evaluasi juga harus ada Kakak ya. Tadi yang pertama adalah lini masa perencanaan dan pelaksanaan. Nanti yang terakhir yang termasuk penilaian itu adalah adanya lini masa evaluasi juga. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data, mungkin observasi, dialog, survei, dan lain-lain. Nah, ini lini masa RTL, penyusunan rencana tindak lanjut, kemudian ada menyusun dan mengunggah, terus kemudian penilaian, baru setelah nanti tanggal berapa ini, 13 atau berapa kita umpan balik RTL, setelah 6 hari ya. Setelah 6 hari kakak-kakak mengunggah, nanti akan ada umpan balik di kemarin. Oke, kita sampai ke diskusi dan tanya jawab kakak. Oke, silakan mungkin ada yang mau tanya tentang RTL, monggo. Nanti kita diskusi bersama-sama. Yang Kak Indri, monggo Kak Indri. Ya, terima kasih Kak Reza. Izin bertanya untuk terkait bantuan tadi kan ada yang berupa video nih. Nah, untuk video itu apakah ada batasan durasinya? Kemudian untuk pesertanya yang jadi di dalam kombel itu yang nampak di video itu minimal berapa gitu atau adakah ketentuan seperti apa? Itu aja sih Kak. Terima kasih. Siap Kak Hendri. Untuk durasi video ketika kita mempresentasikan RTL kita kepada kombel yang ada di sekolah itu memang tidak ada durasinya harus gini Kak. Mungkin kalau saya sarankan mungkin yang paling jelas ketika Kak Hendri menjelaskan program itu harus terlihat gitu loh Kak. Tidak misal mungkin ketika saya lihat ini sedang apa ya, maksudnya ketika video saya lihat oh ya berarti Kak Hendri sudah menjelaskan tentang RTL-nya itu gitu. Nah, untuk yang kelihatan berarti kalau memang paling enggak ya misal di sekolahnya Kak Hendri ada 10 ya paling enggak yang bisa diajak ya 8 atau berapa gitu Kak. Maksudnya jangan sampai di video itu kelihatan cuma 1 atau 2 gitu kan. Tuh, kan. Saya rasa insya Allah bisa lah diajak
Apalagi di SD kan berapa itu gurunya. Itu ya Kak Indri untuk sekarang. Kak Samsul Arifin, monggo Kak. Mohon izin Kak, ini terkait video, apakah di penjelasan itu ada baik berupa kegiatan video atau foto kegiatan? Bukan apa Kak, apalagi sekarang Agustusan, sepertinya teman-teman juga sama seperti saya. Apakah wajib video Kak? Nah, Atau itu menggunakan Kak. foto? Tadi malam sudah disepakati juga, karena itu di dalam LMS itu bukan atau Kak ya. Jadi sebagai bagian akhir dari kegiatan PKGB Joka RTL yang Kakak sudah buat harus dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Nah, itu ya. Jadi bukan atau, maka dari itu malam itu kita juga diskusi dengan Kemdikbud juga, Kak Rahma dan lain-lain, panitia pusat, itu jadi harus ada itu Kak, video, foto, dan dokumen lain yang mendukung. Dokumen lain yang mendukung itu misal tadi ya, notula, tanda tangan, dan lain-lain itu. Begitu Kak Samsul. Kalau saya sebenarnya sih fleksibel saja, tapi memang dari pusatnya itu mintanya harus itu Kak. Itu Kak Samsul. Oke, siap Kak. Iya Kak. Untuk tanggal duditnya Kak? Itu berarti sampai tanggal 6 hari mulai besok ya? Senin Kak. Tanggal 13 atau berapa itu Kak? Tanggal 12 Kak, dilihat dari itunya. Oh, Apa? 12 ya. Iya, dari LMS kayaknya. Nah. Kak Putut, silakan Kak Putut. Iya Kak, gini, ada masalah ini. Kalau terakhir tanggal 12, karena mulai besok itu, gimana ya? Harus ngantar anak-anak mulai dari takro, voli, itu dari pagi sampai sore. Berarti kalau sampai dengan hari Jumat, padahal Sabtu libur. Terus terakhir tanggal 12 itu berarti 12 malam Kak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membuat video itu, ketika saya membuat program SEM itu, otomatis saya akan melibatkan guru bersama anak-anak. Apakah anak-anak diikutkan dalam hal ini suatu misal saya mengajak OSIS? Itu pertanyaan kedua. Yang terakhir tadi apa ya? S2 sementara itu aja Kak. Terima kasih. Ya, Kak Putut, seperti di awal sebelum saya membuka slide atau PPT, jadi rencana ya Kak Putut. Jadi Kak Putut hanya sampai rencana. Nah, rencana itu yang dipresentasikan di depan Bapak Ibu guru Kak Putut. Ini Bapak Ibu guru, saya punya misal SEM. Nah, ini SEM ini tujuannya ini Bapak Ibu guru. Nah, ini tujuannya ke depan untuk jangka panjang, jangka pendek untuk anak ini Bapak Ibu guru lah. Programnya apa saja Bapak Ibu guru ini dan lain-lain. Itu Kak Putut, tidak sampai melibatkan itu. Yang dilibatkan adalah rekan sejawat atau guru-guru yang ada di sekolah itu Kak Putut. Terima kasih. Perkembangan siap Kak Putut. Nggih Kak, matur nuwun. Satu lagi Kak, nanti ketika kita membuat slide itu seperti yang jenengan jelaskan tadi ya, mulai dari tujuan kita buatkan slide 1, untuk selanjutnya program itu seperti itu satu-satu gitu ya Kak ya, gambarannya. Betul Kak, ya tadi kan paling banyak atau berapa itu 9 itu kan. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih Kak. Oke. Monggo Kak Asngari. Oke, terima kasih Kak Reza. Saya mau konfirmasi saja nih. Kalau video itu semisal kita buat daring gitu Kak Reza, karena mengingat kondisi sekolah seperti ini, selama kita Zoom, terus ya seperti kayak gini, pesertanya itu Bapak Ibu guru, itu apakah diperbolehkan direkam di layar gitu, apakah diperbolehkan atau tidak kalau semisal alternatifnya seperti itu? Terima kasih Kak Reza. Iya, terima kasih. Maksudnya dalam keadaan gini gimana Kak Asngari? Maksudnya kalau Zoom kan malah atau gimana ya? Atau enggak ribet kalau Zoom itu?
Atau presentasinya malam gitu ya? Iya, maksudnya karena waktu memang hari ini lagi semua ke kecamatan itu Kak Reza. Kalau agak malam gitu kan Zoom itu. Kalau seperti itu apakah diperbolehkan atau tidak? Kalau tidak ya kita cari waktu yang paling longgar. Terus nanti kalau kita zoom rekamnya, nah ini direkam di HP ya. Ini nanti saya tanyakan ke Kak Rahma dulu Kak Asnari kalau ini. Oke, terima Kemarin kasih belum Kak Reza. dibahas untuk presentasinya di itu ya Kak. Setelah ini saya akan ke Kak Rahma untuk pertanyaan dari Kak Asnari. Mungkin ada yang lain Kak? Kak Samsul Arif. Oh, Kak. Oke, terima kasih Kak. Saya lihat di kalender kok hari ini ada due date sampai jam 12 sampai jam 11.59. Apa ini RTL 9 slide tadi sementara itu yang diunggah atau yang gimana ya Kak? Saya lihat di kalender ada hari ini ada due date-nya 1. RTL 1 gitu kalau nggak salah. Kemudian yang kedua, untuk program ini apakah bisa menggunakan program yang kemarin itu atau ganti lagi? Yang kemarin berbasis proyek itu dilanjutkan ke RTL ini atau mungkin bikin program yang baru lagi? Terima kasih, itu saja Kak. Ya, seperti yang saya bilang kemarin Kak. Nah, yang terpenting di RTL ini nanti kakak bisa menjelaskan di latar belakang tadi Kak. Ada voice choice ownership dan di latar belakang sampai itu terpenuhi semua Kak Arifin, mulai dari yang bentar kalau kemarin kan itu di pembelajaran kan Kak Arif. Halo? Halo Kak Arif. Kak Samsul Arif terdengar nggak? Iya Kak. Nah, kalau nanti di RTL ini kan kemarin kan dalam bentuk pembelajaran kan Kak. Nah ini kan nanti akan ada lini masanya. Program yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Nah kalau memungkinkan silakan Kak Samsul nggak apa-apa. Nanti ketika bisa membuat lini masanya terus sampai tadi ada sampai 9 tadi ya. Nah, intinya jika bisa mencakup 1 sampai 8 ini silakan Kak Arif, mengapa tidak ya. Tapi yang paling memungkinkan itu ya SEM itu sih kalau saya. Tapi kalau memang yang lain karena memang proyek kemarin itu kan ada kebugaran juga, ada gerak, silakan. Nah, Kak sesuaikan saja. Kak Ulin silakan Kak Ulin. Oke Kak, terima kasih. Ya. Yang tadi Kak, due date hari ini di kalender ada Oh iya. 1. Sementara LMS error sampai jam 10 Kak Arif. Di tempat saya tanggal 34 ini Kak. Kalau saya putih Kak Sam. Begitu Kak Samsul Arif, itu diabaikan dulu aja. Sementara nanti ada perbaikan elemen sampai jam 10.
Itu sementara Kak Tabi ya. Oke, Kak Ulin terima kasih silakan. Kak. Baik, terima kasih Kak Reza. Yang mau saya tanyakan di sini itu berarti ini kita ini membuat RTL itu terus kemudian benar-benar dilaksanakan atau bagaimana ini Kak ya? Saya kok kurang begitu paham. Maksudnya tuh setelah dipresentasikan. Ya. Nah, nanti di sini kan kelanjutannya nanti saya lihat di LMS itu ada bukti karya juga. Nah, seperti itu loh Kak. Itu apa ada hubungannya gitu? Maksud saya gitu loh. Ataukah hanya kita memang mempresentasikan RTL ini saja, sudah. Setelah itu nanti bukti karya itu beda lagi kayak gitu. Ada Ya. hubungannya atau tidak gitu Kak? Makasih Kak. Kalau kita sampai melaksanakan itu tidak mungkin Kak. Tapi kalau mau dilaksanakan setelah program ini itu lebih baik lagi begitu Kak Ulin. Nah, untuk yang terakhir tugas nanti apa itu bukti karya. Nah, itu bisa dilihat di LMS ya Kak, itu bisa berupa modul ajar dan intinya untuk RTL ini Kak Ulin itu hanya sampai merencanakan saja Kak Ulin. Ya, jadi Oke, siap. karena memang waktunya sedikit. Nah, yang Siap. saya kira itu kalaupun mau dilaksanakan itu lebih baik begitu Kak Ulin. Itu sementara Kak Ulin ya. Siap. Silakan Kak Muji. Terima kasih Kak Reza. Ini mungkin alangkah baiknya jika ada video untuk RTL tahun kemarin Kak Reza, mungkin dari berbagai BPGB bisa di share di grup untuk pemahaman teman-teman kita. Terus terang juga ini kan karena hal yang baru ketika ngomong kemudian langsung tindak lanjuti, pemahamannya nanti mungkin ada mispersepsi. Alangkah baiknya jika ada contoh dari tahun kemarin seperti ini gambarannya sehingga kita coba untuk modifikasi dan tagihan daripada presentasi dan video mungkin juga kayak yang di JGP ada bukti nyatanya upload sebagai tagihan di LMS. Nah, tadi yang due date di sini tadi sampai 28 Agustus. Kemudian begitu lihat slide berikutnya terkait dengan untuk umpan balik dari fasilitator itu kan tanggal 13 Agustus. Tadi 6 hari lagi. Jadi mungkin di antara kesibukan mungkin juga kakak-kakak ini sebagai panitia lomba di sekolah masing-masing. Nah, alangkah baiknya juga fleksibel, mungkin ada contoh, kemudian kita jauh seperti ini gambarannya sehingga harapannya nanti di sela waktu kita bisa mengaudit rekan guru untuk sebagai tindak lanjut daripada kegiatan yang kita harapkan ini untuk memenuhi tagihan LMS. Ini saja sarannya. Terima kasih Kak Reza. Siap, terima kasih Kak Muji. Untuk sementara saya kirim video presentasi PKG yang angkatan 1 nggih, Kak. Ya Kak Reza, terima kasih. Iya Kak. Mungkin ada yang lain selain Kak Muji tadi. Silakan. Bukti karya. Silakan. Kak Ulin, bukti karya itu seperti itu ya, kayak seperti yang saya bilang tadi ya. Bisa modul ajar. Itu maksudnya itu modul ajar. Kak, saya di
PKG ini telah mendapatkan modul belajar yang seperti ini lah. Nanti bisa Oh, di-share seperti ya, Bu. siap, siap. Atau Siap, yang Kak lain. Reza. Atau apalah yang lain gitu. Silakan, mungkin ada yang lain. Untuk contoh-contoh apa itu tadi RTL, jika LMS tahun lalu bisa dibuka, nanti akan saya kasihkan contohnya, karena saya juga tidak menyimpan yang tahun lalu, cuma melihat, nggak pernah save kan ketika di LMS itu. Nanti kalau mungkin teman-teman fasil lain ada yang barangkali ada yang menyimpan, kan saya share, oh ini contohnya gitu, biar teman-teman juga tahu, oke, ada gambaran. Ada yang lain Kakak? Oke, kalau tidak ada. Nah, ini berarti kita terima kasih untuk malam hari ini ya. Nanti kalau ada yang memang untuk satu pertanyaan belum saya jawab tadi untuk Kak Asngari, setelah ini saya tanyakan ke Kak Rahma, karena memang tiap. Oh, Kak Samsul Arifin, silakan. Izin tanya terkait RTL 2 itu apa rancangan yang jadi presentasi itu yang diunggah nggak ya? Di mana Kak Samsul? Untuk RTL 2 yang diunggah itu kan rancangan sebagai bahan presentasi kita ya yang diunggah ya. RTL 2? Iya, yang diunggah. Ini unggah tugas rencana tindak lanjut. Nah, jadi RTL kakak-kakak itu loh yang memuat mulai dari tujuan program. Nah ya yang 9 slide itu kan Kak ya? Betul. Siap. Terima kasih Kak. Siap. Kak Arum, silakan Kak Arum. Ya Kak, kan saya sementara ini sudah buat yang 9 slide yang dimau dengan LMS itu, yang sudah ada di LMS keterangannya sesuai tabel. Tapi untuk yang nanti saya presentasikan ke teman-teman itu secara garis besarnya, maksudnya itu nggak sama dengan itu, nggak apa-apa kan? Maksudnya dipersimpel gitu loh Kak. Jadi Nggak tapi apa-apa, Kak. tujuannya sama, nggak apa-apa ya Kak ya. Siap. Soalnya kalau dijelaskan semua nanti takutnya mereka tambah bingung gitu loh, mempermudah mereka memahami, kayak gitu aja sih Kak. Gak apa-apa ya Kak. Gak apa-apa Kak Arum. Siap Kak. Oke Kakak, intinya jangan dibuat bingung, tetap kolaborasi dengan teman-teman yang ada di kelas ini, bagaimana terus untuk video, nanti ya gimana lah seperti biasanya wis, yang penting ada bukti yang bisa diupload dan lain-lain. Ya, yang penting kakak berusaha dulu. Siap. Siap, Kak Reza. Berarti seperti Siap. kemarin Kak ya? Gimana Kak? Nggak ngunggah rancangan, terus linknya videonya berupa link seperti kemarin itu kan? Iya Kak. Itu seperti biasanya sudah ada itu Kak. Kalau memang sudah ada petunjuknya Kak Samsul, seperti biasanya. Ya. Itu saja Kak ya. Siap Kak Reza. Siap Kak. Kak Asngari Bisa jawabannya di grup. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih, semangat Kak, semangat. Besok kita mendengarkan dari BPKP. Nah, untuk tanggal 26 sampai 28. Iya. Kak Reza, itu yang acara besok itu sebenarnya apa sih Kak ya?
Kok penasaran? Saya juga nggak tahu. Ngopi Iya. bareng. Ngopi bareng itu. Apa yo Karena dukun memang Kak Reza ngerti kabeh. nah itu loh. Sumpah jabatan. Ya kan barangkali sudah disepil-sepil kan nggak tahu Enggak, mungkin juga. ada bocoran, Kak. Enggak Kak, Nah, maksudnya nanti kemungkinan BPKP juga misal Kak Jaka ini gimana kelanjutan Kak, yakin tak mau jadi fasilitator, piye yakin gak iki nggak ngambil Wah, gitu yakin lah mungkin yakin gitu. tok saya, Kak. Saya agak sedot cair, Kak. Enggak, Ya, pulsa belum cair. Pulsa besok belum untuk cair. proses kelunting sepertinya Kak ya. Nah itu mungkin. bahaya loh Kak Jaka ini nanti dipertanggungjawabkan Kak Jaka. Nah, Allah. Podo menungso ini. untuk rakor kelulusan kakak itu insya Allah tanggal 26 sampai 28. 26 sampai Agustus. 28, iya. 26 sampai 28 itu nanti saya dimintai, wah, kayak pertanggungjawaban aja. Wes. Sumpah serapa, Kak Reza. Saya pasrah sudah Kak. Ya, itulah. Itu Kak ya, nanti kalau memang ada yang masih ditanyakan silakan WA. Kalau Siap. belum saya balas berarti saya mohon maaf Kak, akhir-akhir ini apalagi Agustus ini ya Allah, jarang pegang HP yang dipegang laptop ya. Samirawon, Kak. Siap Kak. Itu ya. Oh beda ya Kak Reza pegangnya laptop ya? Garap kelambi. Katanya kelompolin. Cair terus, cair. Oke. Itu ya. Oke, siap. Kakak, terima kasih untuk malam ini. Selamat beristirahat. Sama Kak. Saya akhiri sama-sama, bisa Kak. meninggalkan unit Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Reza. Selamat bertugas teman-teman semuanya. Yo. Happy.